Good day Toy Lovers, jumpa lagi dengan saya Robin dari Toygenic. Di episode kali ini saya akan mengulas mengenai Revoltech Amazing Yamaguchi Saitama dari seri One Punch Man. Seperti ini tampilan boxnya. Dan saya mendapatkan bonus part muka culunnya Saitama. Untuk mendapatkan ini, kalian harus melakukan pre-order melalui website resmi Kyodo. Untuk itu, saya melakukan order langsung melalui Usagi Justin. Langsung tangan pertama untuk pembelian barang-barang dari Jepang. Bagi kalian yang berminat, silahkan langsung cek IG-nya ya. Mari kita buka boxnya. Ada kertas manual, figur Saitama, ada efek benturan besar, ada 6 ekstra kepala dengan ekspresi yang berbeda, dan pada lapisan kedua terdapat efek tinju beruntun sebelah kanan. Lalu ada ring kecil, ini untuk dipasangkan dengan efek tinju beruntun. Terdapat ekstra 2 pasang tangan kiri kanan dan 1 tinju kanan dengan api. Ada efek benturan kecil, lalu ada ekstra engsel merah, ini untuk dipasang di bagian pergelangan tangan. Satu set action base yang bisa dipasang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada pengait berbentuk huruf J, ini untuk dipasangkan dengan efek benturan yang besar. Nanti akan saya demokan cara pemasangannya di bagian aksesoris. Revoltech Saitama ini memiliki tinggi di 15,5 cm. Beratnya sekitar 63 gram. Untuk bentuk anatomi badan Saitama ini atletis berotot. Bagian ban pinggangnya hitam dengan gesper emas metalik. Terdapat detil-detil kerutan pada kostumnya. Kostumnya berwarna kuning pekat yang doff. Bagian sarung tangan dan bootsnya berwarna satin merah. Bagian jubahnya ini unik, menggunakan 2 bahan. Yang pada bagian bahu ini dan punggung menggunakan bahan plastik. Dan ini bisa dicabut pasang. Lalu bagian yang kain ini dijepit pada bagian punggung seperti ini. Jahitannya rapi dan terdapat kawat tipis di dalamnya sebagai rangka untuk artikulasi. Dan ini perbandingan tingginya dengan figur-figur yang lain.
Aksesoris yang diberikan cukup banyak. Ada 6 kepala dengan ekspresi yang berbeda, plus bonus ekspresi culun jika melakukan pre-order dari website Kayodo. Satu efek benturan besar dan kecil. Ini warnanya tidak 100% bening transparan. Ada sedikit pewarnaan putih. Terdapat 2 pasang ekstra tangan kiri dan kanan, dan 1 tinju tangan kanan dengan efek menyala api. Lalu ada tinju tangan kanan beruntun. Untuk efek tinju beruntun bisa dipasang dengan ring kecil ini, lalu dimasukkan ke lengan bawah kanan dan tinggal dipasang kembali. Jadilah efek tinju beruntun. Keren ya. Terdapat 1 set action base yang bisa dipasang pada bagian bokong atas figur. Lalu action base bisa dipasangkan dengan efek. Terdapat 3 lubang. Dan dipasang pada bagian belakang. Seperti kena serang hingga tembus ke belakang. Boom. Dan untuk pengait ini dipasang pada bagian bahu. Dan dipasang efek benturannya. Jadi seperti Saitama sedang kena serang. Boom. Unik memang. Pemasangan efek benturan kecil juga mudah, tinggal melepas pergelangan tangan lalu dimasukkan. Efek pukulan. Artikulasi leher dan kepala. Kepala bisa diputar 360 derajat. Untuk mendongak ke bawah bisa sejauh ini. Mendongak ke atas, bagian leher tertahan pada jubah bagian belakang. Bagian kepala bisa mendongak hingga ke atas. Samping. Ya, leher dan kepala artikulasinya luas. Bagian jubah bahu bisa dinaik turunkan karena terpasang pada bagian belakang. Jadi bisa menambah rentang gerak bahu tangan.
artikulasi tangan, rentang ke atas, bisa membentuk pose Y, rentang ke depan, hanya artikulasi tangan saja, tidak termasuk torsonya ya. Ini bisa menyilang seperti ini. Lalu ke belakang, ya luas, putar 360 derajat juga bisa, tidak terhalang oleh sayapnya. Lalu untuk artikulasi siku, bisa sampai menempel antara tangan dan bahu. Bagian bicep bisa diputar, bagian lengan bawah juga bisa diputar, pergelangan tangan bisa diputar, cuman sayang mudah lepas karena menggunakan engsel lurus. Seperti ini. Bisa putar 360 derajat dan digerakkan atas dan bawah. Artikulasi tangannya benar-benar luas. Lalu terdapat artikulasi di bagian dadanya, sehingga bisa membuat gerakan stretching seperti ini. Dan tangan pun bisa sampai menyilang. Torsonya juga bisa ditarik ke belakang. Benar-benar menambah dinamis gerakan. Lalu bagian perut itu bisa ditekuk ke depan hingga sejauh ini, ke belakang, juga bisa sampai setinggi ini. Ke samping, kiri dan kanan, rotasi, agak keras, rasanya tidak bisa sampai 360 derajat. Oh bisa deh, jadi paksakan lagi. Bisa rotasi 360 derajat. Artikulasi pangkal paha, bisa diputar 360 derajat. Lalu gerakan split tidak menjadi masalah. Oke.
Untuk bagian pahanya, engselnya masih kepala bulat, jadi tidak begitu mudah lepas seperti pada Batman yang hanya engsel lurus. Jadi ada peningkatan di sini. Ya, gerakan speed tidak ada masalah. Rentang ke depan juga jauh, membuat gerakan duduk. Rentang ke belakang wah, jauh juga. Lalu pada bagian lutut bisa ditekuk hingga menempel, dan ini engsel lutut khas Revoltech. Lututnya menyambung dengan bagian paha dan bagian betis. Bagian boots bisa diputar 360 derajat. Pergelangan kaki juga bisa diputar 360 derajat. Bisa dinaik turunkan. Lalu terdapat engsel juga pada jari kaki. Mantap ya, artikulasinya luas. Lalu untuk jubah terdapat kawat tipis di dalamnya, jadi bisa ditekuk-tekuk untuk membuat efek-efek jubah berterbangan. Mantap. Untuk rentang artikulasi Revoltech memang tidak perlu diragukan lagi ya. Sekarang saya akan mencoba memposekan dengan aksi-aksinya yang keren. Untuk sculpt wajahnya, saya merasa ada suatu hal yang membuatnya kurang mirip ya, jika dibandingkan dengan versi ilustrasinya. Saya rasa di bagian hidungnya, bentuk rahangnya, dan juga jarak antar mata ini agak terlalu dekat. Ini perbandingan sculpt wajahnya dibandingkan dengan figur Grandista. Tapi memang tidak mudah ya untuk menerjemahkan bentuk gambar 2 dimensi ke bentuk 3 dimensi. Kekurangan lainnya adalah pada proporsi lehernya yang menurut saya agak sedikit kepanjangan. Awalnya saya pikir karena bagian kepalanya ini dipasang kurang dalam ke bagian leher, namun sudah saya tekan pun sudah mentok segini ya, jadi kelihatannya agak terlalu panjang untuk bagian lehernya. Kekurangannya pada bagian torso ini, jika direntangkan lebar itu terlihat bagian yang kosong.
Tidak seperti pada Batman yang tertutup bagian bawahnya sehingga tidak ada rongga kosong seperti ini. Yang keempat adalah model engsel lurus pada pergelangan tangan, jadi mudah terlepas. Yang kelima adalah harganya yang termasuk tinggi. Jadi, kesimpulan saya mengenai Revoltech Saitama. Untuk detail sudah oke, dan memang desain karakter Saitama itu simple, tidak rumit. Jadi, bintang 3. Untuk pengecatannya juga standar, sesuai dengan karakter desainnya, dan juga rapi. Jadi, bintang 3. Aksesoris yang diberikan cukup banyak dan menarik, dan sudah diberikan action base juga, jadi bintang 4. Artikulasi Revoltech tidak perlu diragukan lagi, bintang 4,5. Bahan yang digunakan juga terasa padat dan kokoh, jadi bintang 4. Harganya saya beli di Rp1.600.000, termasuk mahal. Jadi untuk keseluruhan nilai Revoltech Saitama ini saya beri bintang 3,5. Bagi kalian penggemar One Punch Man, Revoltech Saitama mode serius ini saya rekomendasikan karena bentuk badannya atletis heroik dan juga artikulasinya yang luas dapat membuat pose-posenya lebih dinamis dan keren. Kalau menurut pendapat kalian sendiri bagaimana? Sejauh ini, apakah ada action figure Saitama yang lebih keren? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagi kalian yang ingin membantu agar channel ini dapat terus berkarya dan berkembang, kalian bisa berdonasi melalui traktir.id atau buy me a coffee. Di sana, saya membagikan wallpaper HP yang bisa kalian download secara gratis. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan have a good day ahead.